Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Sekeluarga kami sangat mencintai Gus Mik, Kiai Hamim Jazuli. Kami sangat mengenal baik lewat dawuh para kiai ketika kami mondok di pondok pesantren Bahrul Ulum Temak Beras, atau kami langsung mendengarnya dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid dari Gus Dur. Bahkan beberapa kali kami sempat bertemu dan mengikuti pengajian beliau Mantap dan Tidul Ghafilin, terutama ketika sering acara di Jogja ketika itu. Maka kami tidak pernah meninggalkan berziarah di makamnya Gus Mik di Peloso di sana, karena kami meyakini seorang Gus Mik adalah seorang yang tahu persis bagaimana kerinduan seorang manusia kepada Allah. Maka Gus Mik menyapa siapapun di lorong-lorong sempit batin dan juga lorong-lorong sempit kehidupan hadir. Maka saya yakin ketika Gus Mik dilanjutkan oleh beberapa putranya, termasuk Kiai Robert, lalu juga cucunya yang hari ini sedang ngetren, yaitu Gus Tuba. Saya tahu persis bagaimana kehadiran Gus Tuba di beberapa pelosok daerah selalu disambut dengan kerinduan kepada sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tercermin dari apa yang diajarkan oleh kakeknya tercinta, guru kita semua, Gus Mik. Dan setiap perkataan dari Gus Tuba adalah perkataan di mana kita harus mengosongkan diri kita dari apapun kecuali hadirkan dalam hati kita Allah, Allah, Allah. Maka dari keyakinan seperti itu, kita hanya bisa tertawa. Ada netizen yang tidak paham apa yang terjadi antara Gus Tuba dengan Habib Abdul Qadir. An-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu adalah musuh dari ketidaktahuan. Dia tidak tahu bagaimana Gus Tuba selalu mencintai para ulama, para habaib, dan dia cintai seluruh manusia seperti yang diajarkan oleh Gus Mik. Dia selalu datang dengan penuh keikhlasan, tenang, damai, tidak ada yang membuatnya merasa lebih dari yang lain. Begitu pula Habib Abdul Qadir. Habib Abdul Qadir mengatakan bahwa kerinduannya kepada Gus Mik selalu tercermin dari kehadiran putra dan juga cucunya Gus Mik. Kita tahu Gus Tuba adalah cucu Gus Mik dan sekaligus cucu dari seorang tokoh besar Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Ahmad Siddiq, yang dulu merumuskan Kalimatus Shawab, penerimaan Pancasila sebagai dasar negara oleh ormas pertama terbesar di Indonesia dan pertama di Indonesia. Itu berkat seorang kakek Gus Tuba, yaitu Kiai Haji Ahmad Siddiq, Jember. Makanya kalau saya ziarah di makam, saya datang ke Gus Mik, kalau datang ke Pak Kiai Ahmad Siddiq, dan itu tercermin. Makanya kata Habib Abdul Qadir, kita rindu kembali Gus Mik, kita rindu kembali intelektual NU seperti Kiai Ahmad Siddiq. Maka kerinduan dia lihatkan bagaimana dia hadir di acara pengajiannya Gus Tuba. Lalu Habib Abdul Qadir pun mengatakan bahwa Gus Tuba memimpin sebuah pengajian Al-Quran, semaan Al-Quran. Dan ini menjadi sangat penting, bahwa Quran dihadirkan oleh jaringan Tidul Ghafilin, dan hari ini dikemukakan kembali oleh Gus Tuba, menjadi bukti bahwa jawaban dari seluruh persoalan-persoalan yang kita hadapi sekarang adalah fafirru ilallah, kembali kepada Allah. Dan artinya kita harus terus baca Al-Quran. Kehadiran Habib Qadir di acara itu menunjukkan kembali bahwa sungguhnya Al-Quran harus menjadi cahaya bagi kehidupan kita. Yang terakhir, fenomena medsos selalu didominasi oleh orang yang tidak paham bagaimana cara berkomunikasi dua kekasih Allah itu, Gus Tuba dengan Habib Qadir. Maka kita perlu untuk belajar literasi. Tidak hanya asal share, asal mencaci maki, asal membuli. Tidak tahu di baliknya ada dua komunikasi yang sangat indah dari seorang
Habib Abdul Qadir yang mencintai ulama, mencintai Al-Quran, mencintai sebuah nilai dzurriyyah para ulama, para kiai yang terus menyebarkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita pun tidak paham bagaimana seorang anak muda sekelas Gus Tuba adalah orang yang dengan keikhlasannya tanpa lelah terus datang menyapa masyarakat, mengabarkan nilai-nilai Islam tanpa perlu ceramah yang berapi-api, mencaci maki, memprovokasi, tapi cukup dengan senyum. Dan tentu di tengah kelelahannya perlu juga merokok untuk mengatakan bahwa hidup ini nggak perlu dibikin gelisah dan galau. Sedikit tenang aja dan pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk seluruh dzurriyyah Rasulullah, wabil khusus jazakumullah untuk Habib Abdul Qadir, untuk Gus Tuba dan seluruh dzurriyyah dari Gus Mik dan juga masyayikh guru-guru kami di Peloso, di mana putra kami Habdi Ainal Haq pernah belajar di Gus Ahmad. Semoga spirit Peloso menjadi kekuatan bagi kami untuk terus berjuang dengan apa yang kami miliki dan apa yang pernah kami dapatkan dari ilmunya para masyayikh, dari Romo Kiai Jazuli, dari ibunya Rodia, semua masyayikh Peloso, wabil khusus spiritnya Gus Mik, agar kami terus bisa mencintai Allah dan Rasul serta mencintai kehidupan. Itu pula yang menjadi wasiat amanah dari Gus Dur kepada kami sekeluarga di Pondok Pesantren Al-Mizan Jatiwangi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.